Baru-baru ini cuaca di Indonesia mengalami beberapa peralihan musim ya Pak ya, dari pancaroba menuju musim penghujan yang biasa atau disebutnya juga adalah cuaca ekstrim begitu. Ini terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia termasuk salah satunya di Lampung. Kalau kita melihat kemarin ada Jabodetabek, Bekasi, Tangerang, di sebagian Jawa Barat dan juga Banten begitu. Tapi tidak ada salahnya jika Lampung juga tetap bersiap-siap begitu ya Pak ya, untuk bisa menyikapi atau merespon bagaimana cuaca ekstrim ini ketika melanda di sebuah wilayah, termasuk di Lampung. Nah, untuk menyikapinya Pak, kalau kondisi sudah menunjukkan ciri-ciri cuaca ekstrim, petir, kemudian awan hitam, terus kemudian curah hujan yang tinggi. Sayang sekali ketika tanda-tanda itu sudah muncul, tapi masyarakat tidak tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang harus disikapi ketika melihat situasi dan kondisi seperti itu. Apa Pak yang perlu dibangun atau sesuatu yang perlu kita dorong juga kepada pemerintah terkait atau otoritas terkait juga untuk bisa mendorong masyarakat agar bisa aware lagi begitu dengan kondisi seperti ini? Jadi yang pertama bagi personal masyarakatnya memang perlu menyiapkan diri terhadap beradaptasi terhadap kondisi yang mungkin akan terjadi dengan adanya peningkatan curah hujan ini. Kalau historinya di sekitarnya memang terjadi banjir, sering terjadi banjir, historinya pernah terjadi tanah longsor, itu ya apa yang harus dilakukan evakuasi mandiri, harus tahu saya membuat jalur evakuasinya, saya harus larinya kemana, apa yang harus saya selamatkan, apa yang harus saya siapkan. Jadi itu baru personalnya. Terus bagi edukasi pemerintah daerah, bisa melalui dinas sosial, bisa melalui pemerintah provinsi, bisa melalui BPBD, baik BPBD kota maupun BPBD kabupaten, itu memberikan edukasi bagaimana cara evakuasi terhadap bencana yang mungkin timbul. Selama ini kan dari BMKG juga sebenarnya sudah ada sekolah lapang geofisika. Ini saya contohkan aja. Jadi di situ edukasi kepada masyarakat bagaimana memitigasi ketika terjadi gempa. Jadi di situ diajari ketika terjadi gempa dengan skala Richter apa yang harus dilakukan masyarakat, terus harus menghubungi siapa, harus berbuat apa, itu ada. Lah disinilah juga itu peran itu edukasi ada mungkin di BPBD atau dinas sosial atau yang dinas terkait bagaimana mengantisipasi, meminimalisir dampak dari bencana tadi. Kalau mengurangi atau istilahnya menolak bencana sih tidak bisa. Tidak akan bisa. Tetapi kita bisa meminimalisir dampak yang ditimbulkan. Edukasi tentang bagaimana cara pertolongan pertama ketika terjadi evakuasi, ketika memang banjir lah terjadi. Saya contohkan contoh edukasi yang sedikit aja. Saya menyambungkan dari SAR, bahwasanya memang pertolongan itu ketika terjadi banjir, yang pertama kali selamatkan diri sendiri dulu. Yang keduanya ketika memang mau mengevakuasi, pertama raihlah dengan tangan. Kalau tidak bisa diraih dengan tangan, lakukan menggunakan alat. Bisa menggunakan tongkat atau apa. Alat-alat yang ada di sekitar kita. Yang ada sekitar. Ya? Ketika tongkat sudah tidak bisa, lemparkan dengan peralatan-peralatan yang bisa mengapung. Mungkin dengan ban atau apa. Ini cara edukasi ya, evakuasi. Terus ketika memang sudah tidak mampu lagi, itu kita menggunakan peralatan yang bisa mengapung. Jadi kitanya yang pakai ban, meraih si korban atau yang mau dievakuasi. Ketiganya, kalau memang peralatan nggak ada semuanya dan membutuhkan kita harus berenang, itu terakhir yang harus dilakukan. Karena dibutuhkan evakuasi berenang itu dibutuhkan pertama keahlian yang memang harus bisa berenang, yang keduanya kemampuan fisik yang harus maksimal. Karena kalau kitanya sendiri selamat terus masih kecapean menolong orang dengan metode yang terakhir tadi,
sangat dimungkinkan dua-duanya bisa tidak selamat. Berarti sebelum menolong orang harus kita tahu dulu kapasitas diri kita ya Pak ya? Iya, betul. Dan selain itu yang perlu juga masyarakat ketahui, selain mitigasi atau evakuasi mandiri ketika ada bencana atau saat banjir, yang perlu diketahui adalah mengetahui informasi yang valid begitu Pak dari BMKG. Kalau sejauh ini mungkin BMKG tadi disebutkan di awal bisa informasinya sudah bisa diakses melalui website, kemudian Instagram yang memang mengupdate kondisi itu terus-menerus begitu Pak? Iya, betul. Jadi kalau bagi masyarakat maupun pengamat kondisi terkini tentang cuaca bisa menghubungi line telepon kami, call center kami yang operasionalnya 24 jam karena kami menempatkan 4 shift. Jadi shift pagi, shift siang, shift malam, shift sore, shift malam. Jadi memang petugas kami insya Allah siap 24 jam di call center 0816 404 333 atau bisa bergabung dengan Facebook kita Info Cuaca Lampung dan Twitter kami juga di Info Cuaca Lampung. Apa yang bisa didapatkan masyarakat di web tadi atau kemudian di Facebook? Di Facebook maupun website kita itu bisa mendapatkan informasi terkini. Yang pertama perakiraan cuaca hari ini. Hari ini. Yang kedua perakiraan cuaca esok hari. Yang ketiganya prospek cuaca 3 hari ke depan. Yang keempatnya prospek sepekan ke depan. Terus yang kelimanya informasi peringatan dini cuaca ekstrim. Informasi terkini tentang BMKG baik gempa maupun rilis iklim. Jadi semuanya tentang ke BMKG-an semuanya bisa ditanyakan ataupun didapatkan dari media sosial yang saya sebutkan tadi. Baik, terakhir nih Pak, tadi kalau Bapak mengatakan curah hujan masih akan terus terjadi dari Januari sampai dengan Februari. Apa yang harus dilakukan pemerintah selain tadi mungkin pembersihan parit dan segala macam, kemudian juga persiapan masyarakat yang paling dibutuhkan saat ini apa yang harus dilakukan begitu untuk bisa meminimalisir dampaknya tentunya? Bagi pesan kami kepada yang pertama mungkin ke masyarakat dulu, pesan kami kepada masyarakat supaya berhati-hati dan waspada terhadap peningkatan curah hujan ini, waspada dan berhati-hati terhadap dampak yang ditimbulkan seperti banjir, genangan, banjir bandang, tanah longsor, itu yang perlu diwaspadai. Bagi pemerintah daerah perlu melakukan hal-hal seperti jangka panjang mungkin untuk memperketat pola pemukiman. Seperti memang daerah rawan, istilahnya daerah resapan tidak boleh untuk pemukiman, ya memang mungkin izinnya perlu diperketat. Terus di wilayah-wilayah yang memang berpotensi untuk terjadi longsor itu juga harus izinnya juga diperketat. Atau wilayah-wilayah yang memang berpotensi terjadi gempa bumi, wilayah-wilayah yang bisa berpotensi kenaikan air laut atau daerah-daerah pesisir ya, ROB. Itu pemerintah daerah ya juga harus bisa lebih intens dalam memberikan izin itu. Karena minimal ketika izin itu bisa terakomodir, bisa lebih keras atau lebih tertib, potensi masyarakat untuk terjadi bencana itu juga bisa dikurangi, bisa diminimalisir. Terus yang keduanya bagi pemerintah daerah perlu menyiapkan dengan kondisi yang sekarang ini lebih siap apabila terjadi bencana. Seperti BPBD mungkin menyiapkan logistik dan sarana prasarana untuk evakuasi maupun untuk tahap pemulihan. Dinas sosial mungkin menyiapkan hal-hal yang berhubungan dengan logistik, dapur umum, terus TNI Polri, kesiapan. Memang PU juga harus sudah siap mungkin sarana evakuasi skala beratnya, alat-alat beratnya. Jadi memang ketika bencana ini nggak datang,
nggak ada salahnya. Yang penting sudah siap. Ketika datang nggak akan lagi saling menyalahkan. Jadi semuanya gerak karena semuanya bersama. sudah siap. Sudah dan siap ketika semua. diperkirakan atau bisa berpotensi bencana, ini tinggal berjalan begitu ya Pak ya? Berjalan. Lebih cepat waktu, time responnya inilah sebenarnya. Responnya lebih cepat. Time respon ini semakin cepat, minimal korban jiwa pun akan bisa dikurangi. Akan meminimalisir. Baik, terima kasih Pak Rudi waktunya. Telah hadir di Kompas TV untuk bisa memberikan edukasi juga kepada kita terkait dengan menyikapi cuaca ekstrim yang terjadi di Provinsi Lampung begitu ya Pak ya. Terima kasih Pak Rudi. Baik saudara, demikian Sapa Lampung hari ini. Saya Sri Tania mewakili tim redaksi Kompas TV Lampung pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.